Hah? Loh, itu ini kamu kan menganalogikan tiga pribadi. Kok nggak nyambung sih? Iya, memang tubuh jasad dengan roh dengan jiwa itu tiga pribadi. Itu kan satu, tetap Ustadz Alif. Kalau tiga pribadi, ya saya, Ustadz Alif, ya Ibes, itu tiga pribadi berbeda. Satu hakikat, sama-sama manusia. Tapi saya bukan Ibes bukan saya. Oke, tapi kalian tinggal dalam satu hakikat tidak? Lu kok tinggal dalam satu, kami beda-beda kok. Ibes kok iya, satu hakikat, satu hakikat. Ya, satu hakikat sama manusia. Kalian tiga pribadi. Hakikatnya sama-sama manusia. Hakikatnya sama-sama manusia. Tapi Ibes bukan. Saya bukan Bunda Rahma. Bunda Rahma bukan saya. Dan saya sama-sama satu hakikat. Hakikatnya manusia. Kalian itu tiga hakikat, tiga pribadi. Nah, gimana sih? Hakikat. Beda lagi nih. Ini aliran baru lagi kali Ustadz. Lanjut. Aliran baru kan sumbernya dari satu orang. Sekarang dengarkan, sumbernya dari satu orang. Perkataanku yang menjadi kami kasih, manusia. kok kalau bodoh jangan kau pelihara, kenapa? Manusia itu satu hakikatnya manusia. Siapapun orangnya itu, kalau dia manusia ya satu hakikat. Kalau pribadi berbeda. Cinta salawat. Kau bilang akunmu tinggal satu. Jangan kau pancing-pancing. Oh, ada lima lagi. Aku malas ganti-ganti. Terus kenapa kau bilang tadi jangan pancing-pancing? Kau yang mancing. Siapa Karena yang bodohmu pancing? kau pelihara terus. Ketololanmu kau pelihara. Kamu dengar, seluruh manusia itu tiap sama satu hari tanya hakikat, bro. Tritunggal, kamu tiap hari tanya Tritunggal, tapi kamu tidak paham-paham. Tiap Ya, hari kamu tanya Tritunggal. Kita kembali. Kita mau tahu dulu ini. Roh Kudus, Ya, Bapa sama anak itu hakikatnya sama atau tidak? Itu tinggal dalam satu hakikat, yaitu hakikat keilahian itu ya. Nah, hakikatnya ilahi. Iya. Kan gitu. Masing-masing berbeda atau tidak? Pribadinya beda. Nah, kan pribadinya beda-beda. Berarti ada tiga kan? Nah, ketiga ini hakikatnya adalah Tuhan kan? Allah Bapa, bukan Tuhan. Loh, di mana? Di situ kan kau di perisai sendirimu kau bilang God di situ. Hakikatnya. Saya tanya, kok Allah Bapa Tuhan, hakikatnya kok nggak nyambung? Tuhan itu artinya apa? Dah, malah ke situ sih. Tuhan artinya apa? Makanya kalian kan putar-putar di situ. Kalian samakan Tuhan Lah dengan kau Allah. sendiri yang putar-putar. Bapak bukan anak. Anak bukan Tuhan bapak. itu gelar kepenguasaan, Bos. Jangan kamu bilang Tuhan itu Allah iya, itu Tuhan sendiri. gelar kepenguasaan. Yang punya gelar kepenguasaan siapa? Siapa saja bisa punya gelar penguasaan, termasuk yang punya room ini. Dia bisa jadi Tuhan di sini. Karena dia Saya berkuasa tanya, menaikkan dan jangan menurunkan. dibawa terus kemana-mana. Yang Maka punya saya gelar bilang, kepenguasaan siapa? Kepenguasaan, yang punya kuasa. Siapa yang punya kuasa? Itu yang punya gelar Tuhan. Ya siapa di situ, di Trinitas itu siapa? Yang punya kuasa, semua punya kuasa di situ. Tuhan Allah, Tuhan Anak. Nah, Roh Kudus ada berapa juga yang punya kuasa? Hah? Ada berapa? Ada berapa? Ya, semuanya punya kuasa. Iya, semuanya itu ada berapa? Ada 3, Ustaz Alif. 3. Nah, udah ada 3 kan? Tuhanmu? Tuhanmu jajar 3 kan? Tuhan artinya penguasa, Mas Bro. Nih, kamu Lah, lihat. iya, penguasa kamu itu lihat ada ini. berapa? Kau bilang ada 3. Nih, Tuhan ini kan. artinya penguasa, bukan Ini kayak kamu kalian. coba Tuhan itu kalian, Tuhan coba kamu lihat Allah itu kan ini. kalian generic name kalian itu. Enggak masa generik name dulu. Nih lihat nih profile kamu kan, The Father. Ya. Ini bokap nih, bapak kan. Ini the Son, Yesus kan, Ini the Holy Ghost atau nih the Holy Spirit ya. Roh Kudus. Roh Kudus, ya kan? Is God. Tuhan. Ini Tuhan, ini Tuhan, ini Tuhan. Ada berapa Tuhanmu? Kok Tuhan itu penguasa? Ini Kok apa? Tuhanmu? Ini berapa? Ini apa? Ini apa? God itu kalau diartikan apa? Tuhan?
Hah? Tuhan, Penguasa kan? Bahasa Indonesia kan? Tuhan, Tuhan. God itu mungkin ke bahasa, kalau ke bahasa Yunaninya Theos bukan di situ. Secara kalian mengartikannya ke Theos kah, ke Kurios kah? Nah, ini kita breakdown nih. Perisai Trinity, ini kan Shield of Trinity kan, perisai Trinitas kan, ya kan? Father, Bapa, is adalah Tuhan. Ya. The Son, Yesus is adalah Tuhan. Ya. Ya. Roh Ini Kudus dalam- is adalah Tuhan. Dalam satu Ada berapa hakikat. Tuhan di sini? Itu dalam satu hakikat. Ada berapa Tuhan di sini? Hakikatnya tiga-tiganya ini Tuhan. Jadi ada Tuhanmu jejer tiga nih. Ini Hakikatnya satu. Allah. Ya Allah itu hakikatnya. Bukan, tres persona Pribadinya, una substantia, discreti non speratia, itu nggak kayak begitu konsepnya. Praksias tuh ngajarinnya nggak kayak gitu. Ya, yang ini kan shield of Trinity nih. Besari Praksias kan. host Ya. besari Bang. Jadi ini Bang the Father, Bapa, is adalah Tuhan, God. Ya, the Son, Yesus, is adalah Tuhan. The Holy Spirit, pneuma hagion, adalah God. Ada berapa God di sini? 3. 3 Tuhanmu. Bagaimana sih kalian mengartikannya? Loh, ini Shield of Trinity kan? Perisai The Father, Trinitas. the Father is not the Son. Ayah bukan Gini. anak. Kita lihat gini, kita lihat dulu tres personanya dulu. Tres personanya kan tres persona una substantia, discreti non speratia. Kita lihat tres personanya dulu, ya. Tres personanya ada siapa? Father, the Son, Holy Spirit, ya kan? Nah, the Father, Bapa, is adalah Tuhan. The Son, Yesus adalah Is. Tuhan, ya. The Holy Spirit, Is ya, God. is God. Ada berapa? Ada berapa Tuhan di sini? Three, Ada berapa three. God di sini? 3. Itu 3 pribadi. Ada berapa? Ada berapa Tuhan di sini? Ada berapa God di sini? Udah bilang Pribadi, 3. satu hakikat. Iya. 3 ya, Tuhanmu jejer 3 jadi ya. Kok Tuhan? Duh, ini apa nih? Dengarkan saya jelaskan. Satu Astagfirullah. hakikat yaitu Allah itu dalam 3 pribadi atau 3 status. Itu kok. Yang sehakikat membela Ada diri. situ kami kasih. Membela diri ya, membela diri. Membela diri ya, itu 3 pribadi itu Bapa, Anak atau Putra, dan ketiga Roh Kudus. Satu Allah Nah. dalam 3 pribadi ilahi, satu Allah dalam 3 pribadi yang ilahi. Apa bedanya? Oke, apa bedanya? Apa bedanya the Holy Spirit dengan the Father? The Father ini kan roh juga. Dengarkan, satu Allah dalam 3 pribadi yang ilahi. Tahu nggak? 3 Satu Allah. pribadi yang ilahi. Satu Allah dalam 3 pribadi yang ilahi. 3 pribadi dapat Terbelah, dibedakan. terbelah. Dengarkan, Allah dengarkan. terbelah-belah. Allah Dengarkan. terbelah. 3 pribadi dapat dibedakan tetapi merupakan satu substansi. Oh, berarti Ada Allahnya terbelah-belah, Allahnya terbeda-beda menjadi 3 Allah. Kenapa dibuat ini Tritunggal? Nah, ini cara kerjanya Allah itu sendiri datang dengan bentuk yaitu Anak dan Roh Kudus. Makanya dibilang Tritunggal. Memang dalam Alkitab Kamu ini tahu nggak? tidak Kamu tahu tertulis. nggak konsep ini? Kamu tahu nggak? Kamu konsep kayak ini gitu bidat ada. praksias kamu. Praksias nggak ngajarin Ada. kayak gitu kamu. Nggak ada di Bible Tritunggal praksias nggak kayak gitu. Nggak ada di Bible loh. Kamu yang- pasti Kristen ya, Memang bukan Katolik Tritunggal ya? tidak ada, tapi cara Allah menampakkan diri ke dunia ini dengan cara untuk Tritunggal ini. Berarti Dengan kau Roh tidak Kudus. imani. Berarti kau beriman bukan berdasarkan Biblemu. Kau imani berdasarkan Kamu pengajaran Tritunggal tapi Bapak bidat loh, gereja. bidatnya praksias loh. Praksias nggak Oke, ngajarin dalam kayak gitu Al-Quranmu loh. ada nggak diajarkan kamu sholat? Ada nggak diajarkan Nggak dalam gitu, Al-Quran? Ada. Dalam Al-Quranmu ada nggak diajarkan kamu sholat? Ada. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ada. Ada. Di ayat mana? Ada. Itu kita ada dan lihat setiap muslim itu pasti paham. Ini dulu nih, selesai dulu nih yang Kenapa 3 ekor jangan ini nih. macam-macam? Coba yang ini. Tuhanmu kan jejer 3 nih. Ya. Father ya is God. The Son is God. The Holy Spirit is God. Ada berapa God di sini? 3 pribadi yang dalam satu keilahian. Udah ada 3 ya, Tahu tidak? 3 ya. Berarti Sifat Tuhanmu ada 3 ya. Anak itu mempunyai sifat ilahi. Father itu mempunyai sifat ilahi. Roh Kudus itu mempunyai sifat ilahi. Nah, ada berapa Itu ilahi di situ? maksudnya. Ada berapa ilahi di situ berarti? Kalau kepribadiannya memang ada 3. Oh, berarti ada 3 kan?
kepribadian, tetapi Berarti ada dalam tiga, satu kan? sifat keilahian, yaitu Persona Allah itu sendiri. apa? Persona, tres persona itu apa? Tres itu apa? Mana? Tres persona una substantia discreti non separatia itu apa? Yang diajarkan sama Praxeas itu apa? Tres persona itu apa? Coba bahasa Indonesia kan saya kurang paham. tiga Tres itu pribadi. tiga, persona itu person. Nah, Jadi ada tiga berapa? Ada tiga apa? tiga pribadi. Nah, Dalam yang semuanya satu ilahi, hakikat. yang semuanya itu Ya. God, yang semuanya Ya. itu God. Ya, Berarti ada tiga God. oke. Sekarang saya tanya kamu, ya, namamu, suaramu, perbuatanmu itu bisa disatukan dengan namamu sendiri, Kak? Yang berbuat itu siapa? Yang berbuat siapa? Oke. Hmm? Tapi Bisa sayangnya Praxeas itu nggak mengajarkan seperti itu. Itu unsur pembentuk. Yang dibicarakan oleh Praxeas Oke, adalah persona. sekarang saya tanya. Persona itu bukan Ini- unsur pembentuk. Ini yang Loh, kamu bersuara belajar ini- Trinitas di mana sih? Dengarkan, yang bersuara ini siapa? Yang bersuara ini? Bukan, itu unsur Yang pembentuk. dengarkan Tuh saya, yang jiro, bersuara tubuh, ini jiwa, siapa? dan roh itu unsur pembentuk. Sedangkan Yang yang bersuara ini diajarkan siapa? oleh Praxeas adalah persona, bukan unsur pembentuk. Yang bersuara ini siapa? Saya tanya dulu. Loh, nggak ada. Praxeas itu Iya, nggak pernah saya- ngajarin saya- Tritunggal itu seperti itu, nggak ada. Nggak, Kamu Tritunggal yang abad bersuara ini berapa siapa? kamu kayak gitu? Yang Loh, bersuara kamu ini bapak, siapa? bapak gereja mula-mula, Praxeas itu mengajarkan tres persona una substantia itu seperti tubuh, jiwa, dan roh. Enggak. Waduh. Persona kok ini tuh. Persona ini Yang ini persona. bersuara Ini siapa? persona, Kita ini nggak persona. usah terlalu melebar. Kita Enggak melebar saya, justru Kita ambil ketritunggalan contoh yang kamu paling ini gampang dikritisi sama muslim sekarang. Kita ambil contoh yang paling gampang. Ini suara ini saya yang bersuara, ini siapa yang bersuara? Loh, Siapa kamu yang belajar bersuara? belajar Kita belajar kenal. Tritunggal di mana? Yang bersuara ini siapa? Kami kaji kan? Betul tidak? Iya. Nah, itu suara itu yang menjadi firman itu. Nah, Namun jadi saya dia masih suara di sini, itu, kan? firman Saya itu masih berubah di sini, kan? menjadi form lain kan? Saya masih ada di sini kan? Menjadi Kamu tidak lihat tax saya, kan? egeneto kan? Tax egeneto kan? Aduh. Jadi apa? Menjadi daging kan? Yohanes 1:14. Ya, tapi saya sumber saya di sini masih ada kan? Kamu tidak lihat saya kan? Ada kan? Iya, berarti ada dua Nah, ketika eksistensi nanti- situ. Ada dua nanti eksistensi kan- di situ. Berarti kalau nanti kamu ketika kalau nanti kamu saya menurut- kalau dengarkan kamu dulu. kalau Dengarkan kamu dulu. menganalogikan Dengarkan seperti itu dulu, bunuh dengarkan. diri kamu. Dengarkan Berarti dulu. tetap ada Ketika dua saya itu. mengutus Roh Kudus dalam bentuk merpati turun ke bawah. Apa itu bukan bentuk Trinitas? Merpati itu gini, Roh Kudus dalam bentuk merpati. Bapak masih ada nggak di surga? Iya, saya ini bicara, saya utus kamu. Oke, kamu Apa masih merpati ada ini gitu. itu? Firman kamu yang Saya- telah menjadi manusia itu Yang ini eksistensi suara lain atau saya bukan? ini. Saya tidak bisa bersuara dari surga. Saya mengirimkan suara saya menjadi manusia. Ini Itulah yang kamu. ada di sampingmu itu. Dengar, ini kamu. Kamu mengirim suara kamu jadi sebuah eksistensi Ya. lain. Ya. Ada berapa eksistensi di sini? Punya 3 pribadi di situ. Tapi Ya yang udah 3 semuanya pribadi, akui sumbernya dulu dari ada saya. 3. Godnya ini ada 3. Godnya ini ada 3. Ya. Jangan dilawan. Tuhannya ada, gelar kepenguasaan itu ada 3, tapi Allah itu cuma 1. Paham? Sumbernya adalah Oh, 1. Allah itu cuma 1. Berarti ini bukan Allah, ini bukan Allah. 3 pribadi dalam 1 keilahian. Mereka punya sifat keilahian. Paham? Jadi ini punya sifat ilahi, ini punya sifat ilahi, ini punya sifat ilahi. Iya. Ada berapa yang mempunyai sifat ilahi di sini? Halo, Inilah pagi. pertanyaan yang tiap hari kalian goreng-goreng gitu. Loh, kok goreng sih? Analogimu di breakdown sama muslim Sekarang ini. saya tanya sama kamu. Kami kaji, suara saya itu apakah itu manusia? Suara Selamat saya itu- pagi. Iya, apakah itu selamat pagi. manusia? Sabar dulu Yusner. Suaramu sama dengan Kami itu apakah itu bentukmu. manusia? Ini kamu kami kaji, Dengarkan. mengutus suara kamu menjadi daging. Suara Wait. yang saya kirim ke kamu yang kamu dengar ini apakah itu manusia? Iya. Dengar dulu. Ini Bukan, kamu kami beda. kaji. Beda Kami dengan kaji. kamu. Ini kamu kami Beda kaji. kan? Ini kamu kami kasih. Tunggu sebentar. Ini kamu kami kasih mengirim suaramu menjadi daging. Yohanes 1:14, ya Iya. kan? Ya kan? Ini ada berapa eksistensi di sini? Kurang banyak, Bes. Tambah lagi. Kamu jangan lihat itu hanya contoh. Sekarang saya Kok ini hanya contoh? Iya, Ini saya. kok hanya contoh? Suara, Kenapa kamu dengarkan. pakai di dalam profil kamu untuk Dengarkan, menjelaskan itu bicara Tritunggal? teori. Dengarkan saya. Suara yang saya kirim yang kamu dengar ini itu apakah manusia? Buset.
Yang kamu dengar itu apakah manusia? Apakah itu bukan suara yang bersumber dari saya? Permasalahannya analogimu itu nggak sesuai dengan ayat kamu, di mana dalam Yohanes 1:14 firman itu saks daging egeneto menjadi daging, saks egeneto, ya, di mana yang suara yang kamu kirimkan itu menjadi daging, jadi manusia, Ya. konteksnya dalam mana, Ya. ya. Jadi ada berapa eksistensi di sini? Ketika dia sebelum berubah menjadi manusia itu kamu harus bedakan. Ketika mereka bersama-sama di dalam hakikat keallahan itu kamu harus bedakan juga. Jangan kamu langsung membuatkan contoh seperti dia setelah jadi manusia. Loh kamu malah menyangkal ayat Yohanes 1:14, gimana kamu? Ini begini kawannya, masalah Tritunggal ini bagaimanapun kalian tidak akan menerima ini. Ya karena nggak bisa yang namanya jajar tiga ini dipaksakan jadi satu, nggak bisa memang. Akal kami masih sehat, bukan nggak akan paham. Sekarang saya kasih tahu kalian. Rohnya Allah yang diutus dari atas, setelah dia kembali kemana roh itu? Apakah dia duduk di sampingnya? Dia duduk di sebelah kanan kan? Sebelah kanan Bapak kan? Apa dia tidak kembali ke sifat keilahian itu setelah rohnya diutus? Oh jadi dia sebelum kembali ke surga itu dia nggak punya sifat ilahi berarti? Karena dia bisa turun ke bumi karena punya sifat keilahian. Apa itu sifat keilahian? Bisa mencipta, bisa membunuh, bisa membangkitkan, itu sifat-sifat keilahian. Oke. Berkuasa. Bapak punya sifat ilahi gak? Ya jelas. Anak punya sifat ilahi gak? Jelas. Roh Kudus punya sifat ilahi gak? Jelas. Ada berapa yang punya sifat ilahi? 3 pribadi. 3, bukan 1. 3 pribadi dalam satu hakikat Allah. Ya semuanya ini God. Ya semuanya ini God. Ini betul. Semuanya ini God. Ini Bapak ya God, Son ini Yesus Sekarang ini saya God, tanya. The Holy Spirit ini Kamu God. bilang Ya ada 3 tadi, God memang. Anak punya kuasa tidak? Iya, anak punya kuasa, Bapak punya kuasa, Roh Kudus punya kuasa. Jadi ada 3 yang mempunyai kuasa. Yesus telah menjadi firman yang telah menjadi Yesus, dia punya sifat keilahian tidak? Ada. Dia bisa bangkit dari orang mati. Dia bisa menyembuhkan orang sakit. Dia bisa menyembuhkan orang buta. Itu sifat keilahiannya. Enggak masalah. Ini Yesus punya kuasa, Bapak punya kuasa, Roh Kudus punya kuasa. Jadi ada 3 yang mempunyai kekuasaan. Gak bisa dalam 3 ini diwakilkan 1. 1 tambah 1 tambah 1 jadi berapa sekarang? Ya kalau kamu pergi ke situ, itu akan jadi bodoh jadinya. Loh, kok bodoh? Ya pemahamanmu bodoh. Apakah suaramu dengan perbuatanmu dengan dagingmu itu adalah 3? Masalahnya suara saya itu udah jadi daging dalam Yohanes 1:14. Suaramu dengan jasad, dengan badanmu, dengan namamu, apakah itu berbeda-beda? Apa itu bukan namamu dengan kamu sendiri, pribadimu sendiri? Masalahnya kamu jelasin itu analoginya nggak sesuai dengan praksis jelaskan. Udahlah, kalian jangan paham-paham. Sekalipun ribuan kali kita jelaskan ke kalian, kalian tidak akan menolak. Nggak usah dipaksa, Bang. Lanjut, Ustaz Alif. Lanjut, yang lain. Waktu terangkat dia duduk di samping kanan Bapak itu, kenapa dia tidak kembali kepada Bapak, menyatu dengan Bapak? Karena dia adalah firman. Kenapa nggak menyatu ketika dia terangkat? Kenapa nggak menyatu? Kenapa diceritakan duduk di samping kanan Bapak? Artinya masih terpisah, padahal dia sudah terangkat. Harusnya menyatu toh. Tahu nggak arti daripada Bunda, kamu jangan dulu share sampai itu dulu biar selesai dulu. Enggak saja kau bertanya lagi. Saya bertanya. Ini kan tadinya ini Tuhan membelah. Tuhan membelah ini firman. Ketika terangkat. Saya jawab. Yang naik duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yang naik ke surga itu apa? Firman kah atau firman yang telah jadi manusia? Dia kan sudah di atas ini, sudah di atas. Yang naik ke surga itu apa? Keilmuannya sudah kembali. Naik ke surga firman kembali yang sudah menjadi manusia. Kalau dibanggakan sebentar, user diam dulu. Ketika dibawa, iya Allah ini user mute dulu lah si user ini. Ketika dibawa di bumi masih manusia. Ini kan dia sudah terangkat kembali kepada keilahiannya. Nah duduk di samping kanan Bapak, tentu kemanusiaannya sudah nggak ada toh. Dia dalam bentuk lain. Nah, kenapa masih diceritakan duduk di samping kanan Bapak? Kenapa nggak menyatu? Saya jawab.
Ya, Yang kenapa? diceritakan dalam Alkitab itu, yang naik ke surga itu siapa? Firman atau firman yang sudah jadi manusia? Manusia. Kan dia, ya, Manusia ya. yang naik ke surga kan? Wah, berarti manusia naik ke ketika duduk surga. di samping kanan Bapak, dia masih manusia. Yang Maksud terangkat ke surga duduk apa? di sebelah kanan tahu nggak apa? Firman atau Dia masih manusia. firman yang naik ke surga atau firman yang sudah jadi Dia manusia? masih, ya, ini kan sudah di Bapak ini, sudah kembali ke Bapak ini. Apa dia masih Yang naik ke manusia? surga, yang naik ke surga. Ya dia naik dalam bentuk apa? Loh, kamu kan tadi bilang firman ini adalah bagian dari Bapak yang terbelah. Firman yang telah Atau roh menjadi dari Bapak. manusia. Roh dari Setelah Bapak dia yang menjadi manusia. Terus ketika dia terangkat, kenapa masih duduk di samping kanan Bapak? Harusnya tuh dipangku kek atau menyatu kek. Yang naik ke surga apa? Firman atau manusia yang jadi firman yang jadi manusia? Coba jawab. Ketika dia kan sudah kembali kepada keilahiannya. Ketika terangkat kan dia tubuh kemuliaan. Dia tidak lagi manusia. Kamu tahu nggak apa yang bilang? Dia kan sudah tubuh kemuliaan, bukan lagi manusia yang makan ikan goreng. Udah terangkat kok, berarti dia sudah tubuh kemuliaan. Sebelum dia Kalau disalibkan, kemuliaan berarti sudah sama sebelum dengan Bapak dia- harusnya. Sebelum dia disalibkan kan Tuhan Yesus berkata, Coba di Wahyu. Bapak, Coba baca di permuliakanlah Wahyu. anakmu ini. Permuliakanlah anakmu ini. Tahu Kenapa nggak kau ke artinya situ? permuliakan? Kenapa kok ke situ? Ini kita bicara tiga hakikat ini. Ketika dia di Wahyu itu masih terpisah kok. Masih anak manusia disebut di situ ketika di Wahyu. Padahal itu kondisi di surga. Itu diceritakan di Wahyu, anak manusia itu masih terpisah. Allah kita ketika kita di Wahyu 14. Manusia atau No, yang naik ke surga, kenapa? anak Kamu manusia bilang dia atau ini? adalah bagian dari Bapak. Firman yang, yang jadi naik ke surga anak manusia atau firman yang naik ke surga? Terus kenapa belum menyatu? Dia kan bagian dari Bapak. Yang naik ke surga anak manusia bukan? Terus ke kapan dia menyatunya? Masih tetap Ya, dua. mana tahu, tidak dijelaskan di situ. Loh, kan yang diterangkan tadi kan kau bilang itu adalah bagian dari Bapak, roh. Dia tetap satu Tuhan, satu Tuhan, satu God. Dengar dulu keteranganmu tadi, satu God. Ya, 3 pribadi sampai satu hakikat, satu God. Nah, ketika dia terangkat di surga di Wahyu masih terpisah tuh. Yesus masih disebut anak manusia. Ketika dia pun turun, ya anak manusia akan turun. Tidak pernah disebut dia adalah God atau dia adalah Tuhan. Tidak pernah. Karena firman Diam. Kok nggak karena nyambung? firman itu sudah jadi manusia. Oh, berarti jadi ketika jadi manusia nggak pernah jadi Tuhan. Allah, anak Allah, Jadi manusia selalu jadi manusia, nggak pernah kapan jadi Tuhan. Kapan jadi Tuhan, kembali kepada hakikatnya kapan kembali ke hakikatnya. Kamu diam, nggak ada ilmu kau. Kapan kembali ke hakikatnya jadi Tuhan, sebagai Tuhan kapan? Oke, firman yang telah menjadi manusia. Firman terus. Dia kan sudah dengarkan terangkat. dulu, Dia sudah terangkat. Coba baca dengarkan di dulu. Wahyu. Dengarkan dulu Baca di ya. Wahyu. Jangan Anak kau manusia bahas, jangan kau bahas yang tidak tertulis. selalu terpisah Yesus dengan Bapa. Coba baca Wahyu itu. Nggak pernah menyatu. Nggak pernah. Tuhanmu tuh 3 memang. Karena di surga itu Yesus dan Bapa itu memang. Aduh, Kapan diceritakan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri di surga di Wahyu itu kapan? Mana? yang pertama, Mana data di Bunda, Bible? yang pertama, yang naik ke surga adalah manusia. Dasar 3 memang. Anak manusia yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Oke? Itu selalu, iya. Dan Ketika dia di dengarkan, atas, sudah kembali dengarkan ke cara keilahiannya. kami. Dari situ ia akan datang. Dari situ ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Oke? Manusia. Anak manusia akan datang. Bukan Tuhan yang datang, anak manusia. Berarti dia tidak pernah berubah menjadi Tuhan. Kamu harus tahu sumbernya. Sumbernya tadi dari mana? Sumbernya tadi dari Dia mana? harusnya kembali. Harusnya ketika dia terangkat ke langit, ke surga, harusnya kembali kepada Kembali atau tidak kembali keilahiannya. suka-suka dia. Oh, dasar Kenapa suka-suka dia? dasar Yang koplak. tidak tertulis, yang tidak tertulis gak usah kau bahas. Makanya kau harus akui Tuhanmu 3 seperti yang dijelaskan Yang tidak tadi. tertulis gak usah kau bahas. Dasar Kalau koplak. saya bahas yang tidak tertulis di Quranmu, coba tunjukkan di Mau Quranmu dia mana yang katanya dasar kampret. mengajur kalian sholat, mana yang di Quran mana yang mengajur kalian sholat, mana? Tunjukkan. Aduh, orang. Ini saya kasih ya. Murah. 45. Sholat 5 Weh. waktu ya. Oh, Sholat 5 dasar. waktu. Kalau tidak bisa menjawab, dia lari ke Al-Quran. Ayat yang menunjukkan mengatur kalian sholat 5 waktu. Ayo.
Wakimis sholah ya. Itu di Al-Ankabut. Dan laksanakanlah sholat ya. Inna sholat tanha anil fahsya'il munkar ya. Sholat lima waktu. Ada tulisan sholat lima waktu. Banyak kampret, Sholat lima kamu waktu, mengalihkan sholat lima waktu pertanyaan ditulis. kenapa kau tidak jawab? Kapan menyatunya Yesus dengan Allah Bapa? Kamu bilang Tuhanmu satu. Tetapi ketika di surga kalau kita baca Wahyu, Tuhan dengan Bapa, Yesus dengan Bapa itu tidak pernah menyatu. Anak manusia akan turun, berarti Yesus itu manusia. Kau sendiri yang mau jadikan dia Tuhan, kau paksa dia jadi Tuhan. Faktanya, terangkat anak manusia duduk di samping kanan Bapa. Tidak pernah dia menjadi ilahi. Kau sendiri. Tritunggal ada. Memang Tritunggal itu ada di dalam Bible. Memang ada Tritunggal. Memang ada Tritunggal di dalam. Ada nggak Tritunggal? Ada nggak Tritunggal itu di dalam Bible? Ada nggak? Coba ada nggak ayatnya? Ada nggak ayatnya di dalam Bible itu? Ada nggak? Tritunggal ada nggak? Kalian sudah paham itu dogma. Ada nggak Tritunggal di dalam Bible? Tapi kan dalam bentuk Iya Tritunggal. sudah, nggak kamu selalu mengimani apa yang nggak tertulis. Kenapa diimani? Kenapa dogma, melampaui? Kenapa nggak soal skriptura? Kenapa? Sekarang saya tanya kamu, di dalam Quran Kenapa? Nggak kenapa dulu? Kenapa Di dulu? dalam Quranmu, Kenapa kamu dulu? disuruh mengelilingi tawaf di batu hitam? Ada Kenapa nggak dulu? disuruh? Kenapa Ada dulu? nggak disuruh? Kenapa Ada nggak dulu? disuruh kalian bertawaf? Kenapa? Kenapa Ada dulu? nggak disuruh dalam Quranmu kalian bertawaf? Kenapa Mengelilingi dulu? batu itu? Jawab dulu. Kenapa dulu? Kenapa dulu? Dalam Muslim sendiri mengerjakan yang tidak diperintahkan oleh Qurannya. Kalian bilang Masalah itu dogma. tawaf. Kenapa dengan masalah Doktrin. tawaf? Ini masalah tawaf ya. Masalah tawaf. Ini di Al-Hajj ayat 29. Ya. Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan bersuci, tahara mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka dan melakukan tawaf. Di sekeliling mana? Baitullah. Wal yatawafu bil baitil atiq. Nah, itu ada ayatnya. Kenapa? Sekarang di mana ayatnya Tuhan jadi 3? Nah, enak kan digituin? Enak kan digituin? 26 nomor 6 biar Enak kan tahu dia digituin? Aki. Aki Moto, Iya. Mazmur 26 nomor 6 biar tahu dia Aki. Biarin. Tempat dia juga ada tawaf Kita itu. fokus ke ini dulu, Abang. Kita ini hanya intermezzo doang, jawab Al-Hajj 29. Kita lihat tunggalnya dulu. Silakan Ustadz Alif sama Bang Erik, lanjut. Iya, Ada tapi itu, Bang. lucu, menarik. Ya, coba gini Bang, Tritunggalnya ada di Majalah Bobo. Bang Kazi. Bang Kazi. Apa? Tadi Ya. kau katakan mengilustrasikan tubuh, jiwa dan roh, kan gitu ya. Untuk tiga persona itu kamu ngasih ilustrasinya kepada tubuh, jiwa dan roh, bener nggak? Iya betul. Tadi kau kasih contoh. Nah, sekarang saya tanya begini, pribadi Yesus sebagai manusia lengkap nggak tubuh, jiwa dan rohnya? Sebagai manusia iya. Berarti Yesus manusia sempurna, tubuh, jiwa dan rohnya insani ya. Tapi kamu harus bedakan manusianya Yesus mempunyai sebentar. sifat keilahian, bukan seperti manusia Loh, seperti kita. sifat itu nanti belum dibahas. Ini tentang tubuh, jiwa Sekarang dan begitu, roh. kalau kamu mau bahas sifat pribadi manusia, jangan bawa ke Yesus dulu, karena dia mempunyai sifat keilahian. Kamu bahas saya dulu, coba. Loh, Tuhanmu kan tadi ada 3. Beda-beda Kamu tidak boleh pribadinya. mengilustrasikan itu ke Yesus, Yang karena Yesus satu, mempunyai yang sifat ilahi. ayam, kamu Dengarkan, jangan ngomong dengarkan dulu, saya. biar saya duluan. Kamu tidak boleh Dengerin. membawa ilustrasinya ke Yesus, karena Yesus itu mempunyai sifat ilahi. Apa sifat ilahi Yesus? Lah Dia ini bisa loh, bangkit. ini tubuh, Dia jiwa bisa dan roh bangkit salah daripada satunya kan orang mati. Yesus. Enggak usah Kamu boleh ngomongin mengilustrasikan bangkit. Yesus. Kamu Kan tadi ilustrasikannya ke saya, oke, mari. loh, ayam diam dulu, saya ngomong dulu, dengerin. Kan tadi Tuhanmu 3, beda-beda pribadinya, satu Bapa, satu Anak, satu Roh Kudus. Nah, kamu ilustrasikan kepada tubuh, jiwa dan roh, kan gitu. Ya. Nah, mari kita lihat dalam pribadi Yesus, dia kan manusia, maka dia memiliki tubuh, jiwa dan roh. Bener nggak? Ini siapa sih yang nulis keras? Pak Palong, boleh di-mute dulu mungkin? Ini Bukan. Siapa ini? Haimoto, kami kasih. Aceh. Oh, Bang Moto. Bang Moto. Nah, coba gimana? Kan kita bedah satu persatu nih. Kita sebelum ke Bapa, sebelum ke Roh Kudus,
Kita ngomongin Yesus. Tadi kau ilustrasikan Yesus itu adalah firman yang jadi manusia. Pribadi Yesus manusia itu terdiri juga dari 3, bener nggak? Ya. Nah, tubuh, jiwa, dan roh. Berarti Yesus yang manusia itu dengan kesempurnaannya berarti dia memiliki tubuh, jiwa, dan roh sebagai manusia. Ya. Nah, itu berarti Yesus 100% manusia. Ya. Berarti di antara ketiga Tuhanmu salah satunya ada yang manusia. Tetapi dia mempunyai sifat keilahian, oke? Jangan tinggalkan itu, Iya. karena dia berasal dari ilahi. Loh, iya, silakan. Dia juga manusia Nah, yang iya, mempunyai sifat silakan, betul. keilahian. Iya, sifat keilahian iya, sifat keilahian iya. Tetapi di antara ketiganya yang satu itu manusia, bener nggak? Iya, dia manusia sempurna, tapi dia mempunyai sifat keilahian. Supaya kamu jangan Iya, membatasi dia Tuhanmu. sebagai manusia biasa. Ah, Kalau kamu Tuhanmu membatasi yang dia 3 sebagai itu, manusia biasa, itu yang salah. Saya tidak membatasi, justru ini saya sedang bagaimana kamu itu terpahamkan dengan konsepmu gitu loh. Kan sedang kita bahas. Yang saya bilang batasi siapa? Ustaz membagaimana, begini. lu cuma bagaimana. Iya. Nah, salah satu Tuhanmu itu kan berarti manusia, bener nggak? Ya, Nah, Roh Kudus kan bukan manusia, ya, Bapa bukan manusia. ya. Nah iya, berarti Tuhanmu ada 3. Di antara ketiganya yang satu adalah manusia. Lanjut. Beda kan? Beda kan? Anak dengan bapak beda kan? Gini loh, yang membuat kita ini agak sungsang sedikit karena pengertian Allah dengan Tuhan itu susah. Loh, dengarkan dulu. Pengertian Tuhan pengertian dikuatkan. Dengarkan saya. Sungsang kami aku sungsang. Ya, makanya Udah musikan. Aku sungsang. Oh, kau pantas, kau lahir tahu. Kau lahir, kau keluar kaki duluan ini sama tangan. Kalian pengertian Tuhan jangan kalian merujuk kepada Allah sendiri. Kau dilahirkan kaki luar sama tangan gimana tuh kepala belakang? Ya susah lah. Kami senang pas kau di dalam. Tuhan di kalian kan beda dengan kami. Kalian pengertian Tuhan di kalian sudah beda dengan kalian. Makanya kalian memaksakan pengertian Tuhan di Muslim dengan di kami beda. Jadi itu yang membuat kalian tidak paham. Tuhan di kami hanya bersifat penguasa. Tuhan di kalian adalah nama. Itu yang membuat kita berbeda. Jadi jangan kalian memaksakan. Kita harus Justru kalau kalian mau membahas Kristen itu Trinitas, selama ini menyebut Tuhan Kalau itu kalian sebagai nama. kalau kalian membahas Trinitas, kalian harus paham dulu kalian pengertian Tuhan atau Allah di dalam Muslim atau di dalam Alkitab Kristen. Kalau kalian mau membahas Trinitas, tentu kalian harus memposisikan Tuhan Allah itu sebagai apa? Bukan seperti di Muslim. Coba sungsangnya di mana kalian? Coba sungsangnya di mana? Sungsangnya di mana? Hah? Ya di mana sungsangnya? Coba Pengertian jelaskan Tuhan sungsang di di kami mana. hanya penguasa. Kalian merujuk kepada nama. Bukan. Bang Kamikase. Nama Allah. Bang Kamikase. Nama Tuhan kami Allah. Bang Kamikase, kalau bilang Ya. penguasa, terus apa yang Yesus bilang? Saya tidak ada kuasa selain atas perintah Bapa. Gimana itu dong? Ya, gini. Sekarang dari ketiganya contoh Yesus. Ini Tuhan yang ketiga Yesus ya. Di antara ketiganya yang maha kuasa siapa? Maha kuasa. Ya. Sama-sama berkuasa. Loh, Yesus itu punya kuasa atau diberi kuasa? Sama-sama berkuasa. Loh, kalau sama-sama ngapain dia diberi? Sama-sama berkuasa itu. Kata Yesus, kembalikan akalnya teman-teman Kristen kata yang Yesus, segala kuasa diberikan kepadaku baik di bumi maupun di surga. Atau di Yohanes 5:27 seingatku dikatakan Yesus diberi kuasa oleh Bapa karena Yesus anak manusia. Nah, pertanyaannya sekarang yang maha kuasa itu yang mana? Yang memberi atau yang menerima? Itu sama-sama berkuasa. Mereka punya sifat ilahi. Loh, Paham? Sifat ilahi itu apa? berarti Bapak juga suka minta diberi. Saling memberi dong ya. Hah? Bapak emang sang Bapak itu minta diberi. Tuhan juga
Allah itu saja menceritakan bagaimana kehidupan Enggak, surga sekarang itu begini, melalui Yesus diberi kuasa oleh siapa? Yesus diberi kuasa oleh siapa? Diberi kuasa. Allah Bapa. Saya sudah bilang mereka Kok sama-sama kamu bingung? berkuasa dalam Matius 28 itu kau baca, dia Yesus diberi diberi kuasa kuasa atau kami tidak? kasih. Matius 28 dia diberi kuasa. Lanjut Ustaz. Yesus Susah. berkata sendiri loh. Kalian menafsirkannya salah. Enggak, sekarang kenapa susah gini? Ini bunyinya ya. Nih dengerin bunyi ayatnya. Dan ia dan Bapa telah memberi kuasa kepadanya, kepada Yesus untuk menghakimi karena ia adalah anak manusia. Nah, yang memberi kuasa di sini siapa dan kepada siapa? Tahu nggak apa konteksnya di situ? Loh, kesaksian Yesus. Kesaksian Yesus. Sumbernya dari mana dulu? Ayo. Sumber Yesus itu dari mana? Dari Yesus. Dari Yesus. Sumber Yesus itu dari mana? Sumber Yesus itu Loh, dari perkataan mana? Yesus, Yohanes dalam 5:27. Dalam Kenapa sih? Quranmu itu, coba dalam Quran Yohanes 5:27. Dalam Kamu Quran aja. itu kalau kamu mengimani Yesus, Isa itu sumbernya dari mana? Loh, kok Sumbernya begitu? dari mana? Sama J. Dengerin dulu, ini tentang memberi kuasa dan penerima kuasa. Sama J. Kata Yesus, Sama dan J. Bapa telah memberi kuasa kepada Yesus untuk menghakimi karena Yesus adalah anak manusia. Anak manusia. Sekarang saya tanya, yang maha kuasa di sini siapa? Yang memberi kuasa siapa? Yang menerima kuasa siapa? Sama J. Bapak itu tidak Atau 5 menit lagi. Untuk menunjukkan Nah, Yesus sifat terhampiri keilahian atau tidak? itu, untuk Yesus terhampiri atau tidak? Dengarkan, untuk menunjukkan sifat keilahian itu, maka diutuslah firman-Nya yang jadi manusia. Nah, terus diberi kuasa. Hah? Terus diberi Apa- kuasa. Apa masalahnya? Karena kalian membedakan pribadinya. Itu satu sifat, Loh, satu keilahian. memang bukan saya yang membedakan, kan dari tadi pribadinya berbeda. Kok ini gimana sih? Itu sudah finish pembahasannya. Pribadi Yesus kan manusia. Dengan Nah, sekarang pernah nonton film tidak? Dia itu enggak ngerti Bang. kita mau ngerti dia. kita mau muter kemanapun, kita mau muter kemanapun, pertanyaannya itu tidak akan Pernah gugur. menonton film yang bisa berubah menjadi 3-4 orang? Pernah nonton film? Pernah tidak? Masa kau Saya- jadi Pernah tidak? animasi? Tuhan mau jadi animasi? Bukan animasi. Iya, Tuhanmu jadi Supaya tiga. kamu berlogika Tuhanmu sedikit. jadi Supaya tiga. kamu berlogika. Sama J. Iya, nah makanya di sini Tuhanmu jadi 3. Ali, Sama Ali, J. Kan Tuhanmu jadi 3. Siapa nih? Beda-beda Siapa pribadinya. Yang Siapa satu yang berbicara roh, nih? yang Yang satu berbicara sumber, yang satu manusia. Oke, kalau kamu, Nah, mati Lalu. 1, tinggal 2. ini siapa yang berbicara ini? Sama J, enggak usah User. bilang Kayak enggak usah. anak ayam matilah. Oke, Bunda, kalau kamu punya sifat keilahian, kamu berubah menjadi 3. Apakah itu? Nah, dari ketiga itu mati 1, tinggal 2. Dengarkan dulu. Apakah Bunda yang Ya kan 3? gitu konsepnya, Apakah gimana sih? Bunda ini bukan Rahma? Apakah 3 yang berubah? Bunda Rahma yang berubah menjadi 3 orang ini bukan Rahma? Kok bilang gitu, Pak? Bagaimanapun dijelaskan sama J. Apakah 3 orang? Karena Pertanyaan sederhana aja, yang memberi kuasa siapa, yang menerima kuasa siapa, masa nggak bisa dijawab? Ayatnya jelas. Itu perkataan Yesus, itu akan kesaksian terjawab. Yesus. Kawan, itu akan terjawab jika kamu tahu apa itu Tritunggal. Tuhan. Lah ini sedang kita bahas. Ini sedang Ini kita lagu bahas. Bang, ada lagu itu dulu. Tuhan Mati ada 1, tinggallah 2. mati 1, tinggallah 2. enggak usah dilanjutkan. Aku ada hanya 3. Mati Nggak usah. 1, tinggallah 2. Ya, Yang kan dia akan 2 paham itu. entah kemana. Lanjut. Dengarkan Rahma J. yang berubah jadi 3 person, 3 orang. Jangan Apakah menyebut itu bukan Tuhan Rahma? Allah Sumbernya dari sembarangan. Rahma? Saya itu tidak terpisah-pisah. Kalau kau analogikan ke saya, Kalau tidak kau punya- terpisah. kan kau bilang Suara tadi. saya adalah saya. Apakah saya kalau berkata, misalnya saya berkata ya, kami kamu pucluk. Apakah yang keluar itu adalah saya? Bukan toh itu kata-kata saya. Tapi sumbernya dari mana?
tidak terpisah. Saya tidak terpisah dengan kata-kata saya. Misalnya dengar, Bang, Dari siapa? Bang, dengar dulu. Kami kasih. Dengar. Saya ngomong sama kamu. Kami kasih. Apa kau sehat? Yang sampai ke telingamu itu apa? Yang sampai ke telingamu itu apa? Suara bersumber, tapi bukan saya toh. bersumber dari kamu. Bukan saya, tapi bukan saya. Bersumber dari kamu. Saya tetap di rumahku. Suaraku itu yang kamu dengar. Dari kamu, Rahma. Coba kau pukul itu suaraku. Pukul suaraku di telingamu. yang bersumber dari kamu, Rahma. Coba tes. Apakah suaraku adalah saya? Pukul itu telingamu. Di telingamu suaraku. Coba pukul telingamu. Tempeleng telingamu. Coba tes dulu. Bersumber dari kamu. Apakah saya yang sakit? Lah, suaraku bukan saya, suara saya bukan saya. Coba kamu gini, siapa namamu? Kami Kace, kamu sehat. Itu suaraku sampai di telingamu toh, yang mendengar itu adalah tes. Coba kamu tempeleng telingamu, apakah saya yang merasa sakit? Coba tempeleng tes. Baru saya kasih tahu kamu. Kita tempeleng dulu, kamu tes apakah suara saya adalah saya. Coba kamu tempeleng telingamu. Sini kau dekat sini kami kaji sini tabok kau sini cepat. Kami kaji sini kau tabok kau setelah mendengar suara Ini cepat. untuk yang menggugah kalbu. Ini untuk menggugah kalbu. Coba. Kami kasih. Coba pukul dulu telingamu. Apakah yang di telingamu yang suara saya kamu dengar itu adalah saya? Kalau telingamu sakit, berarti suara saya bukan saya di telingamu. Sumbernya dari siapa suaramu ini? Sumbernya dari siapa? Sumbernya dari saya, tapi suara saya bukan saya. Bukan saya, tapi suara saya. Tapi suara saya bukan saya. Suara saya itu adalah sifat saya. Ini Itu adalah sumbernya dari suara kamu. saya adalah dengar. Suara saya adalah sifat saya bisa berbicara. Adalah sifat saya melekat pada diri saya. Walau saya berkata-kata sejuta kali, suara saya tetap ada. Coba saya ngomong ya, kamu jelek. Coba kamu pukul itu, suara saya pukul kau itu. Karena saya bilang kamu jelek. Pukul suara saya itu, coba pukul yang sampai di telingamu itu pukul. Karena saya sudah bilang kamu jelek. Coba pukul. Biar aja. Pukul deh, pukul. Atau kamu mau tes, user, kamu mau tes, user kamu jelek. Coba pukul itu karena saya mengatakan kamu jelek. Pukul telinga saya sampai di kamu. Coba. Nanti kau bagianku ya user. Itulah menandakan firman kehendak Allah yang keluar dia ucapkan itu bukan Allah itu sendiri. Kamu tidak paham, Bunda. Saya kasih dulu tes. Kamu nggak mau tes. Tidak paham kamu. Saya boleh masuk? Silakan Bang. Oke, terima kasih. Kami kasih. Sekarang giliran saya. Kita buat analogi. Kami kasih. Kita buat enggak, ini belum clear ini. Trinitas ini belum clear ini. Belum clear ya. Ya, harus kita selesaikan dulu. Ya, aku mau ngetes ya. Kau betul kau dulu lahir sungsang apa enggak? Sebentar bro, sebentar. Apa benar kau dulu lahir sungsang? Sebentar. Karena hatimu sudah dijarat oleh iblis. Iya. Kalian itu sudah dibuatkan oleh Yesus. Matius 23 nomor 15. Kalian 2 kali lebih jahat daripada Paulus. Sementara Paulus tidak pernah menuhankan Yesus. Perhatikan 1 Korintus 8 nomor 6. Hanya ada satu Theos saja dan hanya ada satu Kurios saja. Tapi kalian menyamakan antara Theos dan Kurios. Bukankah kalian lebih jahat dari Paulus? Kamu Surat-suratnya Paulus identik dengan pembatalan hukum Taurat. Ya, dia tidak pernah menyatakan bahwasannya Yesus itu adalah Theos. Yang menyatakan Theos itu Yesus adalah kalian. Ya, makanya dikatakan di Matius 23:15 itu enggak bisa kalian sangkal lagi. Kalian 2 kali lebih jahat daripada Paulus. Paulus tidak pernah menuhankan Yesus, tapi kalian menuhankan Yesus, anak orang. Oke, analoginya begini. Kita berada dalam satu komal. Santai kau. Saya punya komal. Oke, tenang kau dulu. Saya punya komal. Nanti kau bantah. Ini giliran aku daripada kau nyerocos saja. Kau masih aman. Kau masih mau aman di sini kami kasih.
Si Ahmad Muhammad kau di sini. Lanjut. Nggak bisa, nggak bisa. Saya bantah dulu Nggak ya. bisa, nggak ada bantahannya itu, nggak ada, nggak ada, nggak ada. Enggak mau, saya harus dibantah dulu. Sebentar, sebentar. Analogi ini aja yang kau bantah nanti. Dengarkan ya. Analogiku aja yang kau bantah. Dia- Kita dalam satu komal. Saya yang pemilik komal. Lalu kau sama si user dodol ini datang. Kami tidak menuhankan manusia, kau dengar. Kami Oke. tidak menuhankan manusia. Iya, oke, oke. Yang mati di tiang salib siapa? 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 Dengarkan, kami tidak menuhankan manusia. Yang tetapi mati di tiang kami- salib siapa? Iya, saya buktikan kalian tidak menyembah manusia. Yang mati di tiang salib siapa? Itu saja. Saya belum selesai bicara. Bagaimanapun Iya, itu jawab. benar sama dia. Dengarkan saya. Kami tidak menuhankan manusia, tetapi kami menyembah Tuhan yang menjadi manusia. Oke, paham? Kami menyembah Tuhan yang menjadi manusia. Tuhan yang Kami menjadi ya, kan menyembah kan jadi manusia, kan manusia juga. Kan manusia juga. Tuhan putar-putarkan kalimatmu. Tuhan yang menjadi Aku tanya, manusia. yang mati di tiang salib siapa Kamikaze? Tuhan yang menjadi manusia itu. Oke? Iya, yang mati di tiang salib siapa? Tuhan yang menjadi manusia. Tuhan yang menjadi manusia. Berarti Tuhanmu mati. Secara Jelas, manusia Pak. dia mati. Secara manusia dia mati. Yang nggak mati yang mananya? Yang nggak mati ada? Kamu lihat dia bisa bangkit tidak? Yang nggak mati mana? Yang nggak mati Kamu siapa? lihat Yang dia nggak bisa mati? bangkit dari yang mati? Nggak kulihat. Itu dongeng itu semua. Coba. Dalam Quranmu? Apa yang dongeng? Dalam Quranmu ya, dia bangkit tidak? Nggak ada bangkit, nggak ada. Terangkat ke langit. Betul. Dalam Quranmu Iya, Isa terangkat, tidak bangkit. terangkat tanpa minum anggur asam. Dalam Quranmu Isa tidak bangkit. Kamu bangkit. telah Enggak. Mati satu, tinggallah dua. Cepat. Kau jawab dulu. Yang mati di tiang salib siapa? Manusia atau Tuhan? hari ini kamu Yang mati di tiang salib manusia atau Tuhan? Kamu murtad hari ini, saya bikin. Murtad kamu hari ini. Dari Dalam mana Quranmu jalannya? Isa tidak bangkit. Yang mati di tiang salib siapa? Dalam Quranmu Isa tidak terangkat ke surga. Belum mati, belum bangkit lah, dodol. Dalam Quranmu Isa tidak terangkat ke surga. Dodol sangat Terangkat tapi belum mati. Jasadnya sama ruhnya belum terlepas. Hah? Cuman pindah alam doang. Nah, itu dalam Quranmu. Nah, Di dalam Alkitab iya, kami jadi- menceritakan dia mati dan naik ke surga. Oke? Di mana? Dalam kitab kami, Oh, kitabmu. Dia mati Berarti dan yang mati berangkat ke siapa? surga. Yang mati manusia apa Tuhannya ya, Kamikaze? kemanusiaannya, sifat Oh, ilahinya, manusianya mati. Siapa nama ya, nama manusianya sifat siapa? ilahiannya naik ke atas. Ya siapa? Nama manusianya siapa yang mati? Yesus. Yesus. Berarti kalian menyembah? Menyembah, maksudmu apa? Kamu putar-putar Ya, itu. Yesus ini apa? Yesus ini siapa menurut kalian? Aku langsung aja. Ingat Yesus itu Tuhan. Trinitas. Kamu Ya, Yesus Tuhan apa manusia? Kalau kamu putar-putar, Dengarkan, saya ulangi pertanyaan saya. Yang mati di tiang Kalau salib kamu siapa? putar-putar, Yang mati di tiang salib siapa? Enggak, berkebuktikan kau sungsang. Kau lahir kaki duluan, cepat. Yang mati di tiang salib siapa? Yesus yang sebagai manusia. Manusia. Yesus sebagai manusia, oke? Yesus ini Tuhan atau manusia sebetulnya? Yang punya sifat keilahian. Yesus ini manusia apa Tuhan sebenarnya? Manusia yang mempunyai sifat keilahian. Oh Tuhan, berarti Tuhan mati. Sepenuhnya. Manusia yang mempunyai sifat keilahian. Oh Sudah. manusia yang mati, berarti kalian menuhankan manusia. Manusia yang mempunyai sifat keilahian. Sudah. Ya, berarti Tuhan kalian mati. Manusia yang mempunyai sifat Ya, keilahian. berarti kalian menyembah manusia. Demi dosamu dia mati. Demi dosamu. Kamu Sungsang kau buat. Sungsang kau buat. Sungsang. menyembah Tuhan Menyembah yang menjadi manusia. Tuhan yang menjadi manusia. Yang mati itu manusia namanya Yesus. Yesus itu Tuhan. Ya, kalian menyembah manusia yang mati. Tidak, kami menyembah Tuhan yang menjadi manusia. Ya menyembah Yang Tuhan mati yang itu jadi kan manusia. sifat Nah, yang manusia ini kemanusiaan, pernah tapi mati kamu kan? harus Namanya paham, Yesus kan? dia Namanya mempunyai Yesus sifat kan? Keilahian. Ya, namanya kamu Yesus meninggalkan- kan? Kalau kamu meninggalkan sifat keilahiannya, kamu salah karena sumbernya tadi dari sifat keilahian. Pada Kalau saat- kamu bilang dia mati, manusianya yang mati, kamu Ya. menyembah manusia, kamu menanggalkan sifat keilahiannya, disitulah kamu Ya, dodol. Ya, oke. Yang ilahi siapa namanya? Apa? Yang ilahinya siapa namanya? Kamu kira saya anak TK, kamu tanya-tanya begitu? Kamu yang berbobot Kenapa, ya? sendiri, sedikit kah? Kamu tanya-tanya Iya, ke jawab itu aja. pertanyaan-pertanyaan Yang ilahi berbobot itu namanya siapa? bentar.
akhirnya kamu bodoh sendiri. Yang ilahi itu namanya siapa, bro? Tanyalah kepada Roh Kudus, sudahlah itu. Udah, Kamu udah. tanya itu. Hah? Kalau kamu pengen pintar, tanyalah kepada Roh Kudus ya. Kamu pertanyaan kayak anak TK aja loh. Berdoa. Putar. Di situ siapa? Baru kebuktikan kau lahirnya sungsang. Itu pertanyaan Ya, sungsang kau kan, sungsang. Saya kelihatan bodoh. Aku sekarang berpuasa, teman-temanku lagi sholat Jumat. Ini video belum. Itu pertanyaan bodoh itu. Ya coba, iya jawab dengan tegas. Ya. Apa? Yang mati di tiang salib siapa? Saudaraku kamikaze, user. Tadi saya sudah jawab. Sudah selesai. Tutup. Ya jawabanmu adalah manusia, betul? Nah manusia ini kan namanya Yesus. Yesus kan bagi kalian kan Tuhan. Berarti yang mati ini manusia yang mati tadi. Iya, berarti yang kalian Tuhan kan ini adalah manusia yang mati. Hei, Aduh. kematian. Sumbernya tadi Tuhan menjadi manusia. Sumber air so dekat. Iya. Ah. Kamu jangan bilang lagi manusia. Yang kalian sembah manusia. Loh, tapi kau bilang sendiri. Menjadi manusia. Tubuhnya adalah tubuh Firman yang menjadi manusia. Tubuhnya adalah Nah, tubuh kemuliaan. pertanyaan selanjutnya yang mati di tiang salib siapa? Manusia. Siapa namanya? Yesus. Siapa Yesus itu? Tuhan. Berarti Tuhanmu pernah mati. Ya matilah kamu karena kau selalu penghujat. Loh, gimana? Coba aku jelaskan lagi ya. Aku ikuti apa kemauan kalian. Ya. Tuhan Allah menjadi manusia. Oke. Pertanyaan selanjutnya, yang mati siapa? Di tiang salib. Manusia. Siapa namanya? Yesus. Yesus itu siapa? Tuhan. Berarti Tuhan pernah mati. Itu kalian setting dari bertahun-tahun yang lalu kalian setting pertanyaan-pertanyaan begitu. Kalau kalian paham Enggak. pasti akan bertanya Karena itu. kami sehat lah. Karena kami sehat lah pertanyaan ini terus Karena kalian bodoh. lontarkan dari mulut kami Karena kepada kamu kalian. bodoh, kamu tidak Yang- tahu yang- jawabannya iya, seperti makanya- apa. makanya. Makanya kamu bertanya Iya, terlalu bimbing bodoh. kami dengan kebodohan kami. Tolong Kamu dijawab. bodoh. Orang bodoh. Iya, kalau bimbing punya kami jawaban, kaji, bodoh. bimbing. Iya, bimbing. Bimbing saya Yang tolong. membuat orang pintar. Pertanyaanmu bodoh. dan itu- Tolong bimbing saya kaji. Tuhanmu siapa kaji? Berdoalah Kamu sudah paham tidak tadi? terima Yesus. Iya, bimbing Firman saya. yang menjadi manusia. Sumber firman itu dari siapa? Bimbing saya, Dek. Firman jadi manusia. Terus siapa namanya manusianya? Siapa namanya? Firman ini siapa namanya? Sumbernya tadi dari Hah? mana? Dari Sumbernya Allah menurutmu? Iya, dari Tuhan. Dari Tuhan. Dari Nah, Tuhan. kalau sumbernya dari Tuhan, mau jadi apapun dia, tetap dia mempunyai sifat Tuhan itu. Ya, lalu Tetapi Tuhan kalau menciptakan Tuhan lagi. Tetapi kalau Lalu dia Tuhan tidak menjadikan begini, Tuhan lagi. Iya, lalu dia Tuhan harus menjadikan mengambil Tuhan lagi. manusia. Dia Iya, tidak bisa jadi Tuhan lagi. 100% jadi Dodo. Iya, jadi Tuhan lagi. Aduh, Jadi dia berubah jadi 100% manusia, 100% Tuhan. padahal umurmu manusia yang mempunyai sifat keilahian. Karena sifat keilahian Manusia itu, yang punya sifat manusia keilahian. itu- Siapa namanya? Siapa namanya? Manusia ini siapa namanya? Kapan lagi kamu naik kelas? Manusia ini siapa namanya, Kabikaze? Kawan, pertanyaan-pertanyaanmu ini sudah ratusan kali diupload di YouTube ini dia. Iya, manusia ini siapa namanya? Makanya saya nggak tahu. Saya orang baru saya di TikTok ini. Ini pertanyaan. Manusia ini siapa namanya, Kamikaze? Ini Saudaraku. pertanyaan yang sering kalian setting untuk membuat orang menjadi bodoh. Ternyata yang bertanya itu yang bodoh. Karena Iya, saya bodoh. Kasih tahu saya, kasih paham supaya saya pintar. Manusia ini yang jadi firman ini siapa? karena kamu Yang akan bodoh terus. manusia yang berasal dari Bapa, jadi dari firman, terus menjadi manusia ini siapa namanya, Kamikaze? Yesus Karena Kristus. kamu akan bodoh. Yesus Kristus. Yesus Kristus Tuhan kan? Tuhan atau manusia Yesus ini? Suaramu tadi yang kau utus ke saya. Tuhan, berarti yang mati di tiang salib Yesus apa? Kristus. Oh Yesus, berarti Tuhanmu mati. Jelas dong. Ah, tengok tuh Kamikaze si user bilang Tuhan kalian mati. Gimana kalian? Kalian dulu lah. Ya Selesaikan dulu. kami demi dosamu. Karena Berarti iya. akan Oh, ini melihat sama kau sama user pemahamannya. Tuhan pernah mati. supaya setiap orang yang percaya Tutup. Karena kamu nggak paham perhitungan seperti apa. Jadi Ya, berarti ya. Udah fix. Lanjut yang lain. Tuhan mereka mati. Oke, lanjut.
Ya jelas lah mati karena dosa Mungkin kami. Paduka mungkin mau cari hiburan sedikit. Dan kamu kamu. Lanjut. Saya puas dah. Tuhannya mati. Jadi nggak salah ya. Kami mengatakan bahwasannya Tuhan Kristen pernah mati ya. Nggak salah kami ya. Nggak salah. Nggak salah. Ya udah. Saya bertanya, Jadi manusia pernah kehilangan Tuhan, mati 3 hari. Aku lanjut. Terus dia merebut kunci. Sebentar Bro Rama. Terus dia merebut kunci maut itu di kerajaan iblis, mana kuncinya? yes, mana kuncinya? Sama Kristus sendiri. Iya. Nah, Sama dan Kristus. Terus kau tidak percaya kepada Kristus, Terus kau akan iya, menjadi. terus Yesus ngurung iblis gitu di kerajaan maut sampai nggak keluar gitu. Maksudnya? Dia cuma ngambil kunci aja pergi langsung apa ngurung iblis. Aduh, dengan kekuasaannya lah. Kenapa? Aduh. Dengan kekuasaan dia. Ya bahwa pada saat Tuhan kalian mati, dia masuk ke dalam kerajaan iblis, merebut kunci maut, betul, ya kan? Nah, setelah itu dia ngambil kunci itu, dia meninggalkan iblis di situ atau dengan cara mengurungnya atau membiarkannya? Kamu pernah dengar dia menyelamatkan. kisah? Dengarkan ya, user, diam dulu. Pernah nggak kamu dengar di kisah di Quranmu sama di Alkitab, orang yang mati bisa bangkit, bisa naik ke surga? Orang yang mati ya, bukan orang yang hidup, orang yang mati. Pada saat Tuhan kalian mati selama 3 hari, bertemu dengan iblis, lalu merebut kunci dari iblis, kunci maut itu dari iblis. Nah, setelah dia pergi dari situ, apakah Tuhan kalian mengunci iblis atau membiarkan begitu aja gitu? Pertanyaanmu pertanyaan bodoh. Malas Loh, kenapa? Tapi ini di kitabmu, Tuhanmu pergi ke kerajaan maut merebut kunci kerajaan maut. Nah, setelah Yesus meninggalkan kerajaan maut dan bangkit kembali, ini timbul pertanyaan lagi nih. Nah, pada saat Yesus kembali dari kerajaan maut dan bangkit lagi, pada saat dia bangkit, apakah dia bawa kunci nggak kira-kira? Ada nggak ditanyain sama murid-muridnya? Kalau Quran Cus, saya makan mana mentah-mentah. maksudnya? Ada nggak ditanya seperti itu? Kalau Quran saya makan mentah-mentah tanpa tafsir, tanpa hadis, kamu bisa terima? Saya ambil Iya. saya ambil satu contoh. Loh. Kamu bisa terima? Tafsir apa lagi? Hah? Saya ambil satu contoh di Al-Quranmu tanpa hadis, tanpa tafsir. Saya langsung. Pada saat Tuhanmu ke kerajaan maut menghampiri iblis merebut kunci maut, setelah dia mendapatkan kunci maut, sabar. Setelah dia mendapatkan kunci maut itu, dia balik lagi. Ada nggak murid-muridnya menanyakan kunci itu? Untuk dia apa gitu diduplikat gitu nggak ada? Ini adalah kekuasaan, kuasa dia. Biar tahu kamu, masuk daripada kunci itu adalah kekuasaan dia. Kekuasaannya. Oh. Jadi itu tafsiran kunci kerajaan maut itu. Yang awal dan terakhir. Iya. Kira-kira apa yang dilakukan Yesus pada saat berada di kerajaan maut? Dalam penebusan dosa. Berkelahikah sama iblis atau gimana? Ditebus dengan dosa itu. Biar tahu kamu. Ya, pada saat Yesus ada di dalam kerajaan maut, apa yang dilakukan Yesus Tuhanmu di sana? Sendiri akan mati binasa. Mengkhotbahi roh atau gimana? Menginjili roh atau gimana? Ya, atau berkelahi sama iblis? Biar kamu selamat. Biar kamu jangan bodoh. Biar kamu ke surga. Kematiannya adalah kematian oleh karena kematianmu nanti. Biar kamu hidup kekal. Dia menjadi dosa oleh karena perbuatanmu. Iya, pada saat dia mati 3 hari di sana, dia bersilaturahmi dengan iblis. Ngapain? Berkelahi kah? Atau menginjili roh-roh yang ada di situ atau gimana? Dosa kepadamu supaya dia hidup. Supaya kamu hidup juga. Pertanyaan saya nggak dijawab loh. Pertanyaan apa lagi? Iya, dia kan bersilaturahmi nih. Udah lama nggak ketemu sama iblis setelah kejadian dicobain di padang gurun. Dengarkan saya dulu. Pada saat kan sudah lama nggak ketemu sama iblis. Dia ngapain sama iblis itu? Supaya dalam kerajaan maut. Apa lagi? Nggak paham. Dia rela Kami nggak merasa itu kalian aja, nggak merasa kami. Itu kalian, itu derita lu itu. Kamu di meterai. User, saya mau balik bertanya. Oke.
Sekarang kami bertanya, dalam QS 33 ayat 51. QS Ya, 33 ayat terus? 51. Iya, terus? Dalam Oh, QS Bacakan Arabnya ya, bacakan Arabnya ya. bacakan Arabnya. Bacakan Bacakan Arabnya. Ya, ya. Muhammad, engkau Kamu tanya Oke, lanjut, Ustaz. Quran tuh, bacakan huruf Arabnya ya. engkau boleh menangguhkan atau menggauli siapa yang engkau kehendaki di antara mereka. Ah, itu terjemahannya, bacain Arabnya, bacain Engkau Arabnya. kehendaki. Arabnya kami kasih. Engkau kehendaki. Terjemahan. Dengarkan, jangan kamu langsung stres. Siapa dan koman siapa yang engkau untuk menggaulinya. Baca Arabnya. Bisa nggak? Tidak ada dosa. Kalau gitu pertanyaannya ganti. Saya mau tanya ya. Gagal ya teman-temannya, gagal. Engkau Gagal. Gitu. Kau nanya Al-Quran, yang kau tanya itu bahasa Arabnya, jangan terjemahan. Iya, jangan terjemahan bahasa Arabnya. Kau mau nanya inilah, Al-Quran atau kalian kalau terjemahannya? ditanya bilang Ya, kalau tanya terjemahan. berarti Kalau saya mau ditanya tanya terjemahannya ya, itu harus gitu. ditafsirkan, itu harus dihadis. Karena apa? Karena Quran tanpa Iya, itu nggak hadis, perlu. Itu ya, tanpa iya. tafsir, Sama aku itu nggak perlu tafsir kalau itu. sama dengan kitab kosong. Hah? Quran tanpa hadis, tanpa tafsir, sama kitab kosong. Foto itu, Paham? Iya. foto itu. Nggak usah sentuh Al-Quran, nggak usah. Hah? Engkau tengok itu kami kasih. menggauli siapa yang engkau kehendaki di antara mereka, dan boleh pula menggauli boleh. siapa yang engkau Ya kehendaki. boleh. Hah? Ya boleh, terserah. Karena itu mereka itu istri-istrinya Rasulullah, bebas. Tinggal pilih dia yang mana mau dikendakinya. Contoh gini, kau punya 5 istri, habis itu kau mau berhubungan, terus kau minum jamu kuat, ya, minum jamu kuat. Lalu tetap tinggal milih yang mana yang duluan mau kau pakai. Setelah kau ceraikan, boleh kau gauli lagi. Kaji, nggak Mana usah. datanya? Hah? Nggak usah. Mana datanya? Menangguhkan itu Mana apa? datanya? Mana datanya? Menangguhkan itu bukan perkara cerai bocor. Oh, Apa? termos. Apa menangguhkan? Apa? Menangguhkan itu artinya pending. Pending. Oke. Kan Engkau nggak mungkin, Muhammad, nggak dengarkan. mungkin satu kamar itu. Sabar, tenang kau dulu. Kami dilarang satu kamar itu, walaupun kita memiliki lebih dari satu istri, nggak boleh bersamaan. Trisam nggak boleh. Kalau di kalian boleh, karena nggak ada aturannya. Mana Dari ayatnya? lubang dubur pun boleh kalau kalian, nggak ada aturannya. Oke? Mana ayatnya? Mana ayatnya? Hah? Mana ayatnya? Karena nggak ada ayatnya lah malah makanya nggak ada aturannya. Kamu bilang tadi boleh Ada nggak ayatnya? Trisom. Ada nggak dalilnya tentang persenggamahan? Mana ayatnya? Ada nggak? Moncongmu jangan Ada tolak. nggak datanya tentang persenggamahan? Tunjukkan mana ayatnya. Saya kejar kamu Ada, sekarang. Mana ayat ada. dalam Enggak di Bible Alkitab? kalian ada nggak? Ada nggak Tunjukkan dalam aturan-aturan Alkitab. tentang persenggamahan? Kau bilang Ada nggak? tadi trisom boleh, Ada. menggauli dubur Iya, boleh. iya, iya Tunjukkan. boleh karena nggak ada aturannya. Karena nggak ada perintahnya di situ, nggak ada larangannya. Ya boleh-boleh aja. Yang penting asik, Tahu nggak boy, artinya aturan enjoy. itu? Aturan itu segala Apa aturan? yang tertuang di situ dan segala yang dilarang, yang dibolehkan itu namanya aturan. Kalau tidak tertuang di situ itu bukan aturan. Iya ada. Berarti kalau nggak terus, berarti kan kalau nggak ada aturan, nggak ada larangan kan? Ya udah gas terus. Nanti kalau kau kawin bini keluarga 3, nanti 3 lawan 1. Ya, Kamu tahu macam nggak? Trinitas, 3 Kamu in 1. diperintah untuk hidup berpasang-pasangan. Satu pasang, cukup satu pasang. Tahu nggak? Kalau satu pasang mungkin tak trisom. Kalau satu pasang mungkin tak trisom. Kalau satu pasang mungkin tak trisom. Ya, bebas Mungkin menggauli. tak trisom kalau satu pasang. Hah? Bebas menggauli mantu. Boleh Mungkin aja, tak trisom. boleh aja. Boleh aja, boleh. Dari mana? Trisom satu pasang. Dari mana? Satu pasang jadi trisom. Kamu sekolah di mana kawan? Menggauli mantu Di mana bebas. datanya? Di mana datanya nggak boleh banyak istri? Di mana datanya? Di mana? Menggauli mantu Di mana apa? datanya nggak boleh banyak istri? Hah? Di mana? Di mana? Namanya Di satu mana pasang datanya? bisa trisom dari mana? Kau jangan lari kemana dulu. Bisa, Namanya bisa. Satu pasang. Peliharaanmu kan ada tuh yang kuk. Iya. Nah, kamu nggak bisa berdebat kamu. Satu pasang kok trisom itu dari mana? Yang bisa trisom itu ya kamu itu. Istrinya 4. Hah? Menggauli mantu bebas. Ya, menggauli mantu, Hah? menggauli bibi. Menggauli anak kecil bisa ya? Bebas. Bisa. Waduh, mana kamu itu? Orang ini Terus? begini. Kalau kita kan Alkitab kan diatur dulu baru dilaksanakan. Kalau mereka ini Iya, tidak. keledai sama keledai boleh. Kalau Sama keledai boleh. kalau kita Sama keledai boleh. Iya, sama keledai boleh kalian kan? kalau kita diatur dulu Sama baru hewan boleh kan? dilaksanakan. Kalau Sama kalian keledai tidak, boleh nggak? main Sama tadi keledai dulu, boleh. turun celana Sama dulu keledai baru- boleh. Turun celana dulu baru Iya. turun kitab, turun ayat, turun Ya, celana sama dulu keledai baru- boleh ya? Iya, Kalau sama kami keledai beda, Pak. boleh. Iya, ya sama Turun keledai ayat boleh. yang baru. Ih, ngeri.
dilaksanakan. Kalau kalian tidak laksanakan dulu, sama baru B2 percaya. bisa ya berarti ya. Ngerinya kalian. Harta boleh. Kalau kalian Apa ini sama keledai boleh? laksanakan dulu, turun Boleh ya? jalan dulu, baru Hah? Membunuh boleh ya? Lebih kudus lagi Boleh. daripada Boleh. Kalau macam kalian ini boleh. kudus lagi. Aku nggak pernah membunuh. Aku nggak pernah mengambil istri orang. Hah? Iya. Lebih kudus lagi. Siapa? aku. Perintah siapa mengambil istri orang? Perintah siapa mengambil istri orang? Peter, katanya mereka menjalankan hukum Taurat. Tapi lari lagi. Nabi Lari yang lagi. sendiri menggauli Mantunya budaknya. anak itu dia Katanya apa menjalankan hukum Taurat. Yang mana itu? Di Menggauli mana datanya? Mana datanya? Baca Di sendiri. mana datanya? Di mana datanya? menggauli Ya di mana? Di mana? tawanan, Tunjukkan, tunjukkan. menggauli tenang. Tunjukkan, tunjukkan. Kalau nggak bisa kalian tunjukkan, kubuang kalian di sini. Menggauli tawanan. Tunjukkan. Kalau paling seret Tunjukkan bisa datanya. kan. Tunjukkan. Kalau paling nyerang Ya, bisa ya. tunjukkan. Kalau buka data di sini nanti kasihan muslim-musliman di Iya, bawah tunjukkan menangis. datanya. Tunjukkan datanya. Kalau nggak usah perlu menunjukkan data. Ayo, tunjukkan datanya. Mereka Kenapa? menggaung-gaungkan sunat. Saja. Muhammad Iya. sendiri tidak ada diceritakan bersunat. Sunat di mana dia? Siapa yang sunat dia? Iya, Siapa? Iya. Iya. Siapa yang Terus menyunat? daging Tuhan itu mana? Daging Tuhan mana? Siapa Sampai sekarang mana? yang menyunat? Itu Tuhan juga Siapa itu. yang menyunat? Mana? Siapa yang menyunat? Hah? Siapa yang menyunat? Kenakan. Terus yang nyunat punya kalian siapa? Jangan- Makanya kamu Siapa yang nyunat? Siapa yang nyunat? Dalam 8 hari Di mana? dia dibawa Siapa menterinya? disunatkan. Siapa nama Dalam menterinya 8 siapa? hari ada ayatnya. Dalam 8 hari dia disunatkan. Siapa nama menterinya? Pakai apa? Pakai Muhammad kampak atau pakai ketika apa? disunat, mana ayatnya? Ketika disunat dia mana ayatnya? Mana ayatnya? Seorang yang membawa wahyu yang pertama sekali, kisahnya tidak dikisahkan bahwa dia disunat. Mana ayatnya? Nggak ada ayatnya secara Makanya eksplisit jangan nggak ada. menggaung-gaungkan Iya, tapi sunat. ada Mila Ibrahim itu di surah An-Nahl. Surah An-Nahl 123. Mana baca? Surah An-Nahl 123. Oke, buka. Ya kau baca lah. Kau baca. Kita buka ya. Buka. Iya, buka. Dengar-dengar ada yang lahir itu sekolah gimana ya? Apa gurunya nggak tahu dia Tuhan gitu? Yesus itu sekolah. Iya, Karena keren dia lah. terlahir tradisi Yahudi, kawan. Mantap sekolah. Dia harus Terus gurunya nggak tahu kalau dia itu Tuhan gitu. Kalau dia terlahir dari tradisi Ya, terus Yahudi, kalau iya, dia gurunya nggak tahu kalau dia Tuhan. tradisi orang Arab, paham? kan tadi kamu menyerang Alkitab, sekarang kau rasa kan? Nah, Kenapa? Ya kenapa? Udah itu jawabannya ada. An-Nahl 123. Terus aku bertanya lagi, Tuhan sekolah sampai kelas berapa itu? Kamu jangan lari kemana-mana. Kalau usia 12 tahun aku rasa belum tamat SMA dia. Karena 12 tahun ngilang terus sampai 30. Dia Paling mengajar SMP kelas 1 kelas saya. Entah karena bodoh tinggal kelas atau gimana coba. Dia mengajar 30. Iya, ceritanya kan setelah 12 tahun kan nggak nampak lagi. Di usia 12 tahun kan lagi lucu-lucunya itu. Lagi Dia melakukan lucu-lucunya. sekolah. Emang kalau orang bersekolah harus dikisahkan. Iya, iya. Kalau 12 tahun kan kira-kira kan sekarang ini kan SMP kan. Terus maka dia ngilang. Berarti apa? Tinggal kelas atau gimana dia? ya Atau gimana gitu coba. An-Nahl itu berapa, Bu? 1 2 3. Ya, kita sambil cerita-cerita aja dulu tentang sekolah ini tadi. An-Nahl 1 2 3. akhirnya kamu kena An-Nahl itu berapa? Udah cari sendiri lah KS. Ini Udah. Jadi gimana? Enggak. Halo. Menurut kalian, ya menurut kita sekarang ini di usia 12 tahun anak sekolah itu gimana Bu? Menantu di bos. Di usia 12 tahun itu kira-kira kan masih SMP kan? Kan? Jadi menantu Terus bisa kemana digaji. lagi dia? Hah? Berarti nggak sampai SMA dia nggak tamat itu. Jadi Nggak menantu, tamat. menantu bisa digas ya? Di mana datanya? Iya. Di mana datanya? zaman dulu. Menantu bisa Ya digas. cepat. Ayo, di mana datanya? Bawa aja Kan di datanya. skill 23 itu udah dibunyikan kok. An-Nahl itu Pesundal. Nggak tahu ya, cari aja Nahl suka tahu. Pesundal. Ayo baca pesundal tuh. Baru di surga di aduh, alah kawan. Dari Ya mana cepat lah? jawab aja bro. Jadi jawab aja. Dari mana? 12 tahun tuh kira-kira kan masih SMP kan? 12 tahun.
lagi lucu-lucunya dia tuh lagi pengen mainan gitu kan. Terus kemana dia setelah itu? Nggak ada lagi kabarnya. 6 tahun lagi lucu-lucunya, mati minum susu. Ya, terus iya. Iya, mati minum susu. Oke. Lalu 12 iya. Berarti nggak Kira-kira berarti ketua nggak kelas tamat nggak ya sekolah, bang? Aisyah 6 tahun dikawini. Aduh. Mana datanya? Mana datanya? Tunjukkan datanya. Kamu kawan sadar. Alat sadar. Mana? Nah hal ini mana? Satu Ya dua udah kau cari. Anak 1, 2, 3 ya udah kau cari. Kabar gimana? Kamu wahyukan kepada Nabi Muhammad ikutlah agama Ibrahim. Mana ada? Ah. Ya udah jadi. Agama Ibrahim. Ya, menurutmu Abraham itu sunat apa tidak di kitabmu? 6 tahun saya kamar kamu kasih enggak? Hah? Kalau ada Ditanya sunat bukan agama Ibrahim. Hei, lepet. Kok marah kau Gisser? Hah? Kok marah kau? Ditanya Kenapa kau marah? bukan agama. Aduh. Masa katanya bebas. Yang mana tuh? Agama itu apa rupanya? Ajaran kan? Hubungan anak. Agama ya itu kan? ajaran. Enggak. Agama itu ajaran atau tidak? Nabi Muhammad